Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitsana Zura Maranau dengan NIM 0805-1182-126020 dari kelas B Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan membuat video laporan akhir eh, dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuaria dengan materi pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI menggunakan citra aquamodis level 3. Jadi sebelum saya mengolah data, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI ini. Jadi zona potensi penangkapan ikan itu merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisa SPL atau suhu permukaan laut serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS atau yang merupakan singkatan dari the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Nah, data pemindaraan jauh dengan parameter oceanografi itu diperlukan untuk menangani permasalahan di sektor kelautan dan sektor-sektor terkait. Salah satu parameter oceanografi yang digunakan adalah suhu permukaan laut. Data suhu permukaan laut ini dihasilkan dari rekaman satelit penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah di sektor perikanan tangkap. Parameter SPL dan klorofil A dapat dijadikan dasar untuk menentukan lokasi penangkapan ikan atau fishing ground. Daerah yang memiliki nilai klorofil A tinggi, kaya akan nutrien, sehingga biota laut khususnya ikan pelagis banyak berkumpul. Nah, hal tersebut itu menjadikan penentuan daerah penangkapan ikan. Salah satu satelit yang dipakai untuk menganalisis suhu permukaan laut dan klorofil A adalah satelit Aqua yang membawa sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau ACOMODIS ini dengan resolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan atau monthly average. Nah, baiklah, jadi kita langsung saja mengolah datanya. Jadi untuk yang pertama saya akan share screen. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mendownload data 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 akomodisnya dulu dengan cara itu kita ke Chrome aja, terus kita cari Ocean Color. Nah, kalau udah masuk websitenya, itu kita klik di data, itu klik lagi di level 3 browser. Nah, jika sudah seperti ini, itu untuk produk statusnya itu tetap di standar dan instrumennya di akomodis. Untuk produknya itu kita menggunakan chlorophyll. Untuk yang pertama itu kita menggunakan chlorophyll concentration. Nah, untuk periodnya ini kita menggunakan yang monthly dan resolusinya kita tetap di 4 km. Nah, untuk start date-nya itu kan kita kan pakai 1 bulan ya. Jadi, misal kita pakai di tahun 2021. Tahun 2001 bulan September. Nah, saya di sini saya menggunakan bulan September 2021 dari tanggal 1 seperti ini. Lalu untuk end date-nya itu kita menggunakan 2001 juga, lalu September juga di tanggal 30. Jadi pas dia di 1 bulan. Nah, setelah itu eh, kita klik extract or download L3 data. Nah, Nah, untuk di sini itu kita gak usah eh, diubah-ubah, tinggal kita checklist untuk type-nya, untuk bin, map, dan PNG. Itu kita klik download di sini, lalu kita tinggal klik download. Nah, ini kan ada 3 link ya. Jadi, kita salin link yang di tengah-tengah. Nah, kita buka. Nah, untuk eh, dia kalau download itu dia harus udah login udah eh, login dulu akunnya atau bikin dulu akunnya. Nah, ini udah on proses download datanya. Nah, untuk yang data SPL itu sama aja. Yang ini kita tinggal ngubah ya untuk yang produknya itu kita ubah ke si surface temperature yang SST ini, bukan yang SST 4 ya. Nah, lalu kita tinggal download aja. Nah, itu kayak
sama kayak yang tadi, itu kita, nah ini tinggal kita salin aja kayak yang pertama, itu tinggal disalin, lalu buka linknya. Nah, dia bakal langsung ke download sendiri. Nah, kalau datanya udah ke download semua, itu kita tinggal masuk di aplikasi. Nah, kalau datanya udah ke download semua, itu kita tinggal ngolah datanya aja. Jadi untuk yang pertama itu kalau kalau datanya udah ke download semua, itu kita tinggal em, mengolah datanya lagi. Jadi untuk pertama itu kita eh, buka aplikasi Sidasnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Sidas versi 8.2.0. Jadi untuk selanjutnya itu kita eh, open product, terus masukkan datanya, data yang udah kita download tadi, tinggal open. Nah, di sini kan di sini udah keluar ya datanya. Nah, itu kita buka datanya, itu buka lagi band terus di chlorophyll A. Terus kita tunggu aja sampai petanya muncul. Nah, ini petanya udah muncul untuk yang chlorophyll A. Nah, lalu kita tinggal masukin juga yang eh, SST-nya. Itu kita buka di Bench, lalu klik lagi di yang SST. Kita tunggu juga. Nah, kalau udah luar kayak gini, itu eh, kalau satu-satu ini kan susah kan. Jadi untuk biar bisa nimbul bareng-bareng, itu kita klik Windows. Bentar, kita klik Windows, lalu kita klik tile horizontally. Nah, kayak gini. Nah, di sini kursor saya itu udah otomatis. Jadi kalau misal mau eh, bikin dia bisa gerak keduanya, itu kita tinggal klik di sini, klik yang ada tanda kursornya itu. Jadi dia bisa kalau satu gerak, yang lainnya juga gerak. Nah, setelah itu biar apa tuh petanya itu muncul ada hitamnya, itu kita tinggal klik show or hide world map ini. Tinggal kita tunggu. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang SSD-nya juga kayak gini. Selanjutnya kita posisikan ke daerah yang bakal kita eh, pakai. Di sini saya menggunakan daerah Manado. Nah, di sini saya menggunakan daerah Manado, Sulawesi Utara. Jadi tepatnya itu di sekitaran sini. Nah, setelah itu kita bakal nandain daerahnya. Itu menggunakan rectangle. Kita klik rectangle-nya. Itu terus kita misal dari sini nih. Itu bebas aja sih sebenarnya. Nah, kita tandain sekitar segini. Nah, kayak gini. Lalu itu juga sama untuk yang di sebelahnya yang SPL.
Nah, segini. Nah, kalau udah itu kita klik yang pertama itu di bagian chlorophyll lainnya ya. Itu kita klik rectangle-nya, lalu klik kanan, lalu eh, klik mask, export mask. Nah, jadi kalau misal di penelitian kan kita bakal eh, masukin berapa pixel data kita. Nah, pixel mas pixelnya. Nah, di sini bisa dilihat dari sini ya. Itu untuk data saya itu pixel masknya itu ada 2296. Nah, ini kita tinggal checklist tiga-tiganya, lalu write to file. Nah, di sini saya bakal gabungin ke file eh, yang udah saya download tadi. Lalu kita kasih nama eh, klorofil bulan yang kita ambil. Punya saya itu yang September. Lalu dan tahunnya seperti ini. Klorofil. Nah, lalu save. Nah, dan lakukan hal yang sama eh, ke data SPL-nya. Nah, kan bakal muncul kayak gini. Jadi untuk select mask-nya itu kita ganti jadi geometri, lalu klik OK. Nah, jadi ini mask pixelnya itu ada 2052. Jadi ini kita checklist juga, lalu write to file sama kayak yang tadi, tapi ini kita buat yang SPL September September 2021. 2021. Oke. Nah, kalau udah simpan semua datanya, itu kita tinggal ke aplikasi Excel. Nah, kalau udah kebuka Excel-nya, itu kita tinggal buka data yang kita simpan tadi. Nah, untuk yang klorofil itu kita tinggal tarik aja, tarik. Nah, lalu dia akan muncul data seperti ini. Lalu untuk yang SPL juga sama. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita akan ngapusin yang nggak perlu. Jadi yang nggak perlu itu kayak ini, itu kita tinggal delete. Nah, kayak gini. Lalu jadi yang kita pakai itu yang longitude, latitude, dan SST. Nah, jadi untuk yang pixel X dan pixel X-nya itu kita delete juga. Sama ini. Nah, begitu juga untuk yang klorofilnya. Yang klorofilnya juga gitu. Ini kita tinggal delete. Nah, lalu pixel X-nya tuh nah, kayak gini. Selanjutnya itu kita akan mengoreksi data NaN. Nah, data NaN itu merupakan not a number atau nilai tipe data numerik yang mewakili nilai-nilai yang tidak ditentukan atau tidak terwakili, terutama dalam aritmatika titik mengambang atau bisa kita sebutlah kayak bukan angka. Nah, tujuan kita mengoreksi NaN ini tentunya itu untuk mengoreksi mengoreksi data-data yang terdapat NaN-nya kayak gini nih.
Nah, kayak ini yang NaN gini. Nah, ini untuk ini nggak bisa nih kalau kalau kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Data kayak gini, ini tuh nggak bisa disimpan. Eh, bukan bukan nggak bisa disimpan, tapi nggak bisa dimasukin pas kita masuk ke tahap selanjutnya nanti. Jadi untuk itu kita akan eh, mengoreksinya. Jadi kita blok dulu yang klorofil A ini, lalu ke sort and filter, lalu ke filter. Nah, kalau udah kayak ini, itu kita klik tanda panahnya ini, lalu kita search eh, NaN ini. Nah, ini, nah kayak gini, klik OK. Nah, dia bakal eh, datanya bakal NaN semua kayak gini kan. Kalau udah muncul kayak gini, berarti itu kita eh, blok eh, datanya ini kecuali yang tulisan longitude, latitude, dan klorofil A-nya. Ini kita blok semuanya. Nah, kayak gini itu selanjutnya kita delete. Nah, kalau udah ke delete semua, itu kita klik ini dan select all. Nah, lalu datanya akan terkoreksi secara otomatis kayak gini. Nah, kalau kode kayak gini kan yang NN-nya itu udah gak ada lagi kan. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama kayak yang klorofil A ke data SPL-nya. Nah, yang ini itu kita blok, blok lalu eh, eh, kan filter, lalu ke NaN. Ini kita checklist, namanya di checklist. Oke, setelah itu di blok semua, lalu di terus ke select all. Oke, nah kalau setelah datanya ini udah disimpan, habis itu kita masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Nah, setelah itu kita masukkan SHP Indo-nya. Nah, habis itu kita masukkan data yang sudah disimpan tadi. Kita add data, lalu add data. Untuk yang pertama kita masukin dulu yang eh, chlorophyllnya. Nah, untuk ziploidnya ini kita ubah jadi clore A. Untuk koordinat sistemnya kita menggunakan BGS 1984. Oke. Nah, maka dia akan eh, timbul titik-titik seperti ini. Setelah itu kita masukin juga yang eh, file yang SPL. Nah, kita masukin juga yang ini. Nah, untuk yang ini kan gak ada yang format SST-nya kan. Nah, untuk biar dia bisa muncul SST-nya, itu kita kembali lagi dulu ke Excel-nya tadi, yang SPL. Nah, itu kita save as. Nah, save as-nya itu untuk eh, tipenya itu kan tadi kan dari teks atau tab delimited kan. Nah, itu kita ganti jadi Excel 97 dari berita workbook. Oke, tinggal di save. Sini karena saya udah di save, jadi tinggal masukin aja. Kayak gini. Habis itu baru deh ada SSD-nya. Untuk koordinat sistemnya juga masih di WGS 984, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk pembandingnya itu kita bisa atur di sini. Misal kalau yang SPL itu kuning, untuk yang klorofil itu yang warna biru. Nah, kayak gini.
Nah, habis ini kita buat rectangle. Kita bakal buat area kajian. Jadi kita tandain di mana klorofil A dan SPL-nya itu sama kayak gini. Nah, yang di dalamnya itu ada SPL dan klorofilnya. Nah, habis sudah di rectangle kayak gini, itu kita ke layers, lalu ke convert grafis ini. Habis itu untuk tempat penyimpanannya, ini itu kita buat folder baru lagi aja. Misal satu deh. Nah, habis itu kita masuk nah untuk namanya jadi area kajian. Ini untuk tipenya itu tetap di save file atau SHP, lalu save. Oke. Nah, setelah ini kita bakal membuat daerah kajian. Jadi ini kita untuk rectangle-nya ini kita delete aja, maka dia akan berbentuk kayak gini. Setelah itu kita akan membuat daerah kajian dengan cara kita klik Arch Toolbox. Ini agak lama nunggunya. Nah, ini kalau udah kayak gini, itu kita klik yang analysis tools, lalu ke overlay, ke erase. Nah, untuk input future-nya itu kita klik di area kajian. Nah, untuk erase future-nya itu kita klik Ikabu. Untuk output future-nya itu kita klik daerah kajian. Sini, lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini, habis itu kita bakal buat IDW-nya. Nah, untuk SPL dan Coral A-nya ini bisa kita unchecklist saja. Jadi ini kita naikin dulu. Di situ kita buka yang Spatial Analysis Tools. Di situ Interpolation, lalu klik IDW. Nah, untuk input banyak, terserah kita mau yang mana dulu. Misal yang SPL deh. Nah, untuk Z values fieldnya itu kita sesuaiin aja. Kalau SPL itu SST, kalau klorofil itu C klor A. SST, lalu ini kita buat nih IDW hmm, dua, eh, Sep 2000 2021 nih save. Nah, habis itu untuk environment-nya itu yang processing extend-nya itu kita masukin ke daerah kajian. Untuk rasa analisisnya ini tetap di maksimum to inputs. Untuk cell size-nya itu di center of extend. Untuk mass-nya itu kita klik daerah kajian juga. Oke, dan oke. Lalu kita tunggu. Nah, ini untuk yang setnya tuh ke klornya udah. Nah, kayak ini kita ganti aja deh namanya. Sistem ini kita ganti jadi SPL. Nih, oke, lalu kita buat juga lagi yang untuk klorofilnya. Ini klorofil. Nah, sedangkan untuk yang klorofil A ini itu beda. Jadi kita bikin dulu new file di database. Soal ini total. Nih, kita masukin, nah baru kita masukin IDW-nya.
DW CHLR 2021. Nah, kayak ini. Habis itu di environment-nya, terus ke processing extent sama kayak yang tadi, daerah kajian, situ raster analis, di maksimum, untuk ininya center of extent, dan daerah kajian juga. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah, itu Nah, kalau udah kayak gini, itu untuk daerah kajian dan area kajiannya bisa kita checklist saja. Nah, maka dia akan berubah kayak gini. Di situ ini kita close aja, lalu kita ke Windows, lalu search, kita search contour. Nah, ini kita klik, lalu untuk input rasternya itu eh, bebas yang mana dulu, misal yang SPL dulu deh. Yang terus ZPPI. Nah, ini kita outputnya itu kita kasih kontur SPL. Nah, untuk kontur intervalnya itu di 0,5 dan untuk yang base konturnya itu 0,1. Ini tetap di 1 dan kontur type-nya tetap di kontur. Lalu kita oke. Nah, kalau udah kayak gini, lakukan hal yang sama buat yang klorofilnya juga. Kontur, belum, CHLR. Nih, oke, untuk kontur intervalnya juga 0,5 dan itunya 0,1. Oke. Nah, jadi untuk konturnya itu udah selesai. Nah, ini kan kurang kurang kelihatan kan perbandingannya antara eh, klorofil sama SPL. Nah, ini bisa kita atur sendiri aja. So, ini di kuning ini. Nah, untuk eh, yang SPL-nya kita bikin apa ya? Biru kali ya. Nah, biru deh. Kayak gini. Nah, habis itu kita start edit. Nah, untuk yang pertama itu kita yang contour SPL dulu. Oke. Nah, habis itu di contour SPL ini kita klik kanan. Habis itu klik open attribute table. Nah, lalu kita ke table option. Lalu ke select by attribute. Kita ke sini aja. Kita klik dua kali counternya. Habis itu lebih dari. Terus kita klik 32. Nah, kedua lalu apply. Nah, ini kan yang tekan biru ini itu menandakan kalau nilainya ini lebih dari 32. Jadi ini bisa kita hapus saja. Nah, ini udah kita hapus. Di situ kita close aja. Dan jangan lupa untuk di save edit dan stop edit. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang chlorophyll. Oke. Nah, ini juga open attribute table. Select juga, select, lalu contour, terus lebih dari, dan kalau ini lebih dari dua, apply. Nah, karena ini itu gak ada yang lebih dari dua, jadi ini gak perlu dihapus. Jadi, udah, tinggal save edit dan stop edit. Nah, setelah itu, eh,
Kita klik di geoprocessing, lalu lalu klik bentar, lalu klik intersect. Nah, untuk input future-nya ini kita masukin keduanya ke yang kontur SPL dan kontur chlorophyll. Nah, setelah itu kita masukkan outputnya. Untuk outputnya itu kita kasih nama intersect aja lah. Intersect. Nah, kayak ini. Intersect. Habis itu untuk eh, output type-nya itu kita ganti jadi point. Kan tadi dari input kan. Jadi point, lalu oke. Nah, jadi intersect-nya ini udah selesai. Nah, yang ini eh, titik-titik di sini. Nah, di sini dan di sini itu menandakan ini adalah persebaran ikan. Ikan yang ada di sini, di wilayah ini. Nah, ini bisa kita atur aja itunya buat tandanya untuk penandaannya. Ini bebas kita tentuin mau yang gimana. Lalu untuk IDW IDW-nya ini bisa kita unchecklist saja. Di situ kita balik lagi ke Arch Toolbox. Di Arch Toolbox itu kita cari hmm, data management tools. Nah, ini udah kebuka. Di situ ke habis itu ke future. Nah, habis di future itu kita add XY coordinate. Lalu kita masukkan data intersect-nya. Lalu oke. Nah, kalau dia udah berhasil, jadi dia emang nggak menampilkan perubahan di peta yang kita bikin ini, tapi dia eh, berubah eh, di intersect-nya ini salah. Jadi kita lihat di open attribute table-nya. Nah, ini bakal nambah poin X dan poin Y-nya. Kayak gitu. Nah, habis itu, nah seperti yang saya katakan tadi, kalau titik-titik ini bisa kita sesuaikan aja apa yang sekreatif kita aja. Jadi di sini saya akan mengubahnya menjadi eh, ikan-ikan. Kita lihat di sini. Nah, misal kayak ini yang ikan. Oke, warnanya tuh kita pilih jadi hitam aja. Oke, untuk ukurannya itu bisa kita pilih misal 14. Oke, nah kayaknya ini tuh ikannya kekecilan. Jadi 20. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini itu bisa kita langsung di layout aja. Layoutnya itu kayak biasa di patch and print setup itu jadi landscape. Oke, layout view. Nah, ini bisa kita zoom aja. Untuk layoutnya itu bakal di speed aja biar cepat.